Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang yang Abian Basi pada hari ini, Sabtu 1 Juli 2023. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu semua ada dalam keadaan baik. Dan sebelum kita melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita hari ini, saya rindu mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan, atas segala anugerah-Mu di malam yang telah lalu. Kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru di dalam memasuki hari Tuhan yang baru. Tuhan, kami rindu mendasari seluruh kegiatan kami hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah setiap hati dan pikiran kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti, lalu kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tersedia bagi kita diambil dari Yeremia 11 ayat yang ke-20 dan Matius 6 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yeremia 11 ayat 20. Kepadamulah kuserahkan perkaraku. Matius 6 ayat 10. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang menjadi judul renungan kita pada hari ini adalah lebih dari kekuatan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika pertanyaan ini diberikan kepada kita, siapakah yang memiliki kekuatan lebih dari manusia? Rasanya semua kita akan menjawab Tuhan. Sekalipun manusia dapat bermegah karena mampu membuat segala sesuatu yang menarik, mampu merancangkan atau membuat gedung-gedung yang megah, membuat bangunan-bangunan pencakar langit, atau bahkan penemuan-penemuan baru. Tetapi semuanya itu tidak akan mungkin dapat dilakukan jika tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Segala hal yang menurut pandangan kita sempurna dengan penemuan-penemuan baru ternyata belum sepenuhnya sempurna. Karena memang kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menandinginya. Tentu kita sepakat dengan hal ini. Seberapapun pencapaian manusia dikatakan sempurna, tidaklah lebih sempurna daripada Tuhan. Itulah mengapa kita sepakat menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan melebihi Tuhan. Hal ini juga menjadi kesadaran dari Nabi Yeremia ketika ia berada pada situasi di mana ia terancam akan dibunuh oleh orang-orang Anatot pada waktu itu. Yang dilakukan oleh Nabi Yeremia pada saat itu ialah tetap mengingat bahwa Tuhan akan menolongnya. Ia berseru kepada Tuhan dan menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Karena ia percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolongnya. Dan ia percaya bahwa
hanya Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Kekuatannya sendiri tidak akan bisa menolong pada saat itu. Tetapi dengan kekuatan Tuhanlah ia bisa merasakan ketenangan. Dalam pengajarannya, Tuhan mengajarkan kita berdoa, meminta petunjuk kepadanya, dan menyerahkan kembali kehidupan kita kepada Dia, di mana Dialah sumber kekuatan kita. Seperti dalam bacaan kita yang kedua, dalam doa Bapa Kami, kita selalu mengucapkan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jika kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, kita meyakini bahwa baik di dunia dan di sorga, kuasa Tuhan adalah kuasa yang terbesar. Tidak ada kuasa lain yang mampu menandingi kuasa Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa menolong kita. Hanya oleh kekuatan daripada Dia, oleh kuat kuasanya lah kita mampu menjalani hari-hari kehidupan kita sampai pada saat ini. Sehingga sepatutnya kita tidak pernah merasa takut untuk melakukan hal baik selama hidup kita di dunia. Dan jangan pernah merasa takut untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang selalu menjaga kita dengan kekuatannya. Dan hal itulah yang memampukan kita untuk berdiri sampai saat ini. Jika kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita hidup di dalam kekuatan anugerah Allah. Apakah yang harus kita lakukan sebagai manusia? Sebagai orang-orang yang mengatakan bahwa diri kita percaya kepada Dia. Seharusnya kita datang kepadanya, memberikan seluruh kehidupan kita untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Kita jangan menyia-nyiakan hidup, merayakan hidup kita ini dengan hal-hal yang bersifat dunia atau hidup yang fana, tetapi hendaklah kita merayakan kehidupan kita dengan bijaksana. Seperti Nabi Yeremia selalu dipimpin oleh Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupannya di dalam pertolongan kekuatan kuasa Allah. Mari kita pun juga sungguh-sungguh berserah. Karena jika kita sungguh-sungguh berserah, kuasa Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan berotoritas atas kehidupan kita, bahkan atas seluruh kehidupan manusia. Janganlah hendaknya kita bersandar kepada kekuatan kita, atau janganlah kita berharap kepada manusia yang hanya akan bisa mengecewakan kita. Tetapi berharaplah dan berserahlah kepada Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Sehingga di dalam kekuatan kuasa Allah, kita hidup di dalam penyerahan diri kepada Allah. Kita akan menerima kelegaan dan kemerdekaan di dalam hidup. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita untuk kita selalu berserah di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh meneguhkan hati kami, bahwa Engkau-lah yang berdaulat atas hidup kami. Tolonglah kami Bapa, untuk kami dapat selalu berserah kepada kekuatan kuasa-Mu, sehingga kami mampu melangkah dalam kehidupan kami, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami boleh selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang menderita sakit. Mari Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka. Jamahlah kiranya mereka, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Sehingga ketika mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu Tuhan,
mereka boleh mengucap syukur dan merayakan hidup anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pertolongan kasih Allah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Mari kita selalu belajar berserah kepada Tuhan sehingga kita dapat menjalani hari-hari kehidupan kita dengan penuh syukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.